Di gunung, angin berbisik tanpa batas. Di sanalah jiwa merasa paling bebas. Tak diikat waktu, tak diikat kehidupan dunia. Sekarang kita berada di Gunung Pangradinan bersama Fauji. Di hari Senin, hari Waisak, hari libur, begitu penuh. Dari luar kota, dari Bandung juga ada. Let's go. Jalannya ke sini, gengs. Jalannya becek sehabis hujan. Untuk simaksinya sendiri tadi bayar di warung 20.000 untuk satu motor dan mobil 30.000, dan untuk bayar tiket masuk 10.000. Kami berdua jadi bayar 20.000, total 40.000 karena bawa satu motor. Dan untuk kawan-kawan yang pengen mendaki Gunung Pangradinan, kalian bisa searching aja di Maps Gunung Pangradinan. Nanti di sana ada Gunung Pangradinan melalui jalur Cikancung. Kita berangkat jam 8:30. Kan pakai motor, jalan kita power labuh. Tergantung motornya kan motor khusus Kudu trail. Puncak Pangradinan. Ayo kita ke sana. Nah, jadi bakot ya. Oh iya, terkait simaksi itu sudah include dengan air mineral. Jadi masing-masing orang diberi air mineral sebanyak 1. Kalau 2 orang berarti 2 air mineral. Mungkin beberapa orang ada yang bertanya-tanya, kenapa parkirnya mahal? Karena parkir 20.000 tersebut bisa digunakan untuk berhari-hari. Jadi jikalau kalian di gunung selama seminggu, ya udah bayarnya tetap segitu. Pohon kopi. Gunung Pangradinan ini memiliki 4 warung. Warung yang pertama di base camp, warung yang kedua setelah base camp, warung yang ketiga pertengahan sebelum puncak, dan warung yang keempat, warung yang berada di puncak. Gunung Pangradinan ini bisa dibilang gunung yang sangat ramah, dikarenakan akses jalannya menuju puncak sangat enak. Bagi kalian yang pengen kali pertama mendaki gunung atau pengen ke gunung bersama keluarga, bisa menjadi rekomendasi untuk kalian. Karena selain treknya yang ramah, juga terdapat banyak warung. Itu yang menjadikan nilai plus mungkin ya untuk gunung ini. Dan apakah gunung ini bisa dipakai untuk camping? Bisa banget. Dan apakah dikenakan biaya yang sama? Sama untuk simaksinya pun. Selain itu, apakah cocok untuk dijadikan tempat jogging trail? Cocok. Karena ketika kami mendaki, kami menemukan beberapa orang yang melakukan hal tersebut. Ya kan kacir ti handap hungkul jauh. Walaupun gunung ini terbilang memiliki ketinggian yang rendah, namun syarat dengan sejarah. Lumayan ngesangan euy. Berapa lama estimasi dari base camp ke puncak? Kurang lebih pada saat itu kami 1 jam, karena kami ngobrol dulu. Mungkin kalian yang lebih cepat bisa setengah jam. Dan kenapa saya berkata bahwa gunung ini syarat akan sejarah? Karena
Tonton terus sampai selesai, oke? Nanti saya ceritakan. Motornya masih oke bawa ke gunung. Warung kedua, gengs. Jadi ketika kami berada di warung, kami mengobrol dengan salah satu petani yang tidak bisa saya sebutkan namanya. Di sana kami banyak mengobrol tentang sejarah, bahkan mitos tentang Gunung Pangradinan. Nama Pangradinan sendiri mengacu pada gelar bangsawan atau orang terhormat. Akan tetapi petani tersebut tidak tahu pasti arti yang sebenarnya, karena sedari dulu namanya sudah Pangradinan. Dan menurut petani tersebut, Pangradinan ini dijadikan tempat untuk mencari ilmu dalam tanda kutip. Kenapa demikian? Karena mitosnya Gunung Pangradinan ini menyimpan harta karun. Selain itu, Gunung Pangradinan biasa dipakai tempat untuk mengambil air untuk dimandikan kepada kuda. Gunung Karang. Supaya apa? Supaya si kudanya tersebut menjadi fit mungkin ya, kata petani tersebut. Dan tempat kami mengobrol dengan petani tersebut di warung itu dinamakan dengan Cihanyir. Kenapa disebut Cihanyir? Karena pada zaman dahulu pas awal ketemu air tersebut, baunya bau hanyir seperti darah. Selain itu, di sekitaran Gunung Pangradinan terdapat Gunung Kecapi. Kenapa disebut dengan Gunung Kecapi? Karena di gunung tersebut sering terdengar suara kecapi. Walaupun di sana terdengar suara gamelan juga, namun yang lebih sering terdengar adalah suara kecapi. Dan di tahun 2019, gunung ini mulai diperbaiki jalurnya untuk objek wisata, sehingga bisa dinikmati oleh kita sampai sekarang. Dan yang paling parah menurut kami yaitu ketika ada yang melakukan asusila di gunung. Dan petani tersebut bilang bahwa mereka yang melakukan asusila susah untuk pulang. Entah maksudnya pulang ke dunia atau pulang ke rumah. Begitulah sejarah dan juga mitos yang diceritakan oleh petani tersebut. Dan untuk mata pencaharian warga di sana, tonton terus videonya sampai selesai. Oke? Kalau urut pisan kita turun deh. Ternyata kan. Puncak hiji, puncak dua kan dia. Puncak 1, puncak 2. Selain buka budak ya. Nganawan menyimpen itu can aya. Can budak. Iya, diajak kerja sama. Puncak 1 Pangradinan penuh. Oh iya, Gunung Pangradinan ini menurut orang-orang katanya gunung merbabunya Jawa Barat. Apa kalian setuju?
Dia sempit banget. Ngopi sepancau di gunung. Halo gengs, kita sedang berada di puncak Pangradinan dan di puncaknya panas, penuh juga. Mau foto di plakat tapi ngantri. Dan di sini ada dua puncak, puncak 1 dan puncak 2. Dan di puncaknya ada warung. Tadi pas di warung kedua ngobrol dengan salah satu petani Bahwa di warung kedua itu adalah Gunung Cihanyir. Sedangkan di puncaknya ini Gunung Pangradinan. Dan di sebelah mana sih? Kiri? Kanan sih? Kiri. Dan di sebelah kiri Gunung Kecapi. Jadi kita melewati dua gunung, Gunung Kecapi dan juga Gunung Cihanyir. Baru puncaknya puncak Pangradinan. dan kata salah satu petani tersebut bahwa di sini kebanyakannya naon sih, Ji? Oh, mata pencahariannya adalah menanam kopi, terus naon? Bakau, Kopi, tembakau, terus kacang-kacang, Kacang-kacang, duren. duren. dan di sini kopinya kopi robusta dan juga kopi arabica. Si kopinya petik merah. Jadi ketika kopinya berwarna merah langsung dipetik. Dan di sini juga memproduksi pupuk. Jadi untuk kalian yang pengen menanam kopi bisa datang ke sini. Dan untuk kopi sendiri ada info apa sih info tentang kopi? Di sini bisa dijual bibitnya. Bibit kopi. Terus Media tanamnya ada yang dari serabut dan ada juga dari tanah di pot gitu. untuk harga jual berapa? Untuk harga jual sekitar gimana ya? 30 cm. Tadi ada yang 2.000 sampai 10.000 lah. Kurang lebih segitulah. Untuk bisa dipanen dari bibit sampai bisa panen itu sekitar 2 tahun. 2 tahun. Di sini memproduksi tembakaunya tembakau mole berwarna apa, Ji? Ada yang hijau, Hijau. terus ada yang kering yang warna hitam. Oh, yang warna hitam. Bisa kalian datang ke daerah Gunung Pangradinan dan tanya aja ke warga kalau mau beli. Jadi begitulah pendakian kami di Gunung Pangradinan. Semoga kalian terhibur. Dan jikalau kalian pengen ke Gunung Pangradinan, tinggal datang aja. Oke?